Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini, dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 4, tema 8, subtema 2, pembelajaran 4. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Tangerang merupakan kota unik dilihat dari kegiatan ekonominya. Kegiatan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari hadirnya pasar tradisional yang terletak di Jalan Kisamun, pusat kota Tangerang, hingga berdirinya banyak pabrik di Tangerang. Tangerang dijuluki kota 1000 industri karena merupakan pusat industri di Pulau Jawa. Di Tangerang berdiri lebih dari 1000 pabrik. Banyak perusahaan-perusahaan internasional yang memiliki pabrik di kota ini. Selain keunikan pada kegiatan ekonomi, Tangerang memiliki keunikan dari bangunan-bangunan lama yang masih berdiri sampai sekarang. Ayo lakukan kegiatan berikut. Ayo berdiskusi pada halaman 96. Bentuklah kelompok terdiri atas 4 anak. Lakukan kegiatan berikut dan berdiskusilah. 1. Cari tahu pekerjaan masyarakat kota Tangerang. Tuliskan pada kotak berikut. Pekerjaan masyarakat kota Tangerang yaitu sebagai pedagang, wirausaha, guru, dokter, buruh pabrik, montir, dan pengrajin. 2. Di kota Tangerang banyak bangunan tua. Kamu dapat mencari tahu nama-nama bangunan tua di Tangerang melalui berbagai media. Mintalah pendampingan kepada guru, orang tua, atau orang dewasa jika kalian akan mengakses internet. Tuliskan nama bangunan dan keunikannya pada kotak berikut. Yaitu nama bangunan yang pertama, Kelenteng Bontekbio. Yang kedua, Reruntuhan Benteng atau Kota Benteng. 3. Pasar Lama Tangerang. 4. Masjid Jami Kalipasir. 5. Museum Benteng Heritage. Dan 6. Taman Makam Pahlawan 1000 dan Monumen Lengkong. Ayo membaca pada halaman 97. Bacalah cerita fiksi mengenai kota Tangerang. Kamu dapat memperoleh cerita fiksi mengenai kota Tangerang dari berbagai media. Mintalah pendampingan kepada guru, orang tua, atau orang dewasa jika kamu akan mengakses internet. Setelah kamu membaca cerita fiksi mengenai kota Tangerang, tuliskan hal-hal berikut. 1. Menceritakan tentang apa cerita fiksi yang kamu baca. Cerita fiksi yang saya baca tentang cerita rakyat Ayub dari Teluk Naga. Cerita rakyat Ayub dari Teluk Naga mengisahkan tentang kepahlawanan seorang yang bernama Ayub dalam upaya berjuang kebatilan yang ditimbulkan oleh kaki tangan penjajah Belanda. Daerah Teluk Naga itu sendiri merupakan sebuah daerah yang terletak di sebelah pesisir Tangerang, bagian utara, atau yang lebih terkenal dengan julukan daerah Panturanya Tangkerang. 2. Adakah tokoh dalam teks yang kamu baca? Jika ada, tuliskan nama tokoh dan peranannya dalam cerita itu. Tokoh yang ada dalam teks yang aku baca yaitu Haji Kosim dan Nenek Hikmah dan Ayub. Ayo mengamati pada halaman 97. Amatilah gambar-gambar berikut ini. Selanjutnya, mari kita jawab pertanyaan berikut. 1. Siapa saja yang bekerja di pabrik ban? Siapa saja yang bekerja di pabrik sepatu? Apakah ada pekerja yang sama pada kedua pabrik tersebut? Tuliskan pendapatmu pada kotak berikut.
Pada gambar kedua terlihat sebagian besar buruh yang bekerja pada pabrik sepatu adalah perempuan, namun di sana juga terlihat ada pekerja laki-laki. Pada gambar pertama terlihat bahwa pekerja di pabrik ban didominasi oleh laki-laki. Kesamaan pada kedua gambar adalah adanya pekerja laki-laki pada kedua pabrik tersebut. 2. Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. Barang hasil industri memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Adakah di sekitar tempat tinggalmu industri penghasil benda atau barang? Jika ada, sebutkan nama industri yang dijalankan, siapa saja pekerja dan pekerjaannya. Tuliskan pada kotak berikut. Industri minyak kelapa sawit. Yang bekerja di industri kelapa sawit kebanyakan adalah masyarakat sekitar dan pekerjanya adalah karyawan dan buruh harian. Ayo berlatih pada halaman 99. Apa manfaat dari keragaman karakteristik di sekolah bagi dirimu? Yaitu, keragaman karakteristik individu di sekolah dapat berupa keragaman fisik, sifat, kegemaran. Berikut manfaat keragaman karakteristik di sekolah. Di sekolah terdapat teman-teman yang memiliki keragaman fisik berbeda, misalnya tinggi badan. Apabila kita tidak dapat mengambil benda di tempat tinggi, kita dapat meminta bantuan teman yang lebih tinggi daripada kita. Yang kedua, selain itu, apabila kita memiliki teman yang berasal dari daerah lain, kita akan kaya akan pengetahuan. Kita dapat mengetahui informasi tentang daerah asal teman kita tersebut, misalnya saja tentang adat istiadatnya, keunikan daerahnya, makanan khas, dan bahasa daerahnya. 2. Bagaimana sikapmu terhadap temanmu yang pendiam? Sikapku terhadap teman yang pendiam yaitu saya akan mendekatinya dan mengajaknya bermain bersama teman yang lainnya. 3. Bagaimana sikapmu terhadap teman yang berbeda agama? Sikapku terhadap teman berbeda agama yaitu saya akan menghargai dan menghormati teman saya tersebut, misalnya dengan cara mempersilahkan beribadah sesuai ajaran agamanya. 4. Bagaimana sikapmu terhadap teman yang berasal dari daerah lain? Sikapku terhadap teman yang berasal dari daerah lain yaitu saya akan menjalin pertemanan dan bermain dengan mereka. Memiliki teman dari daerah lain akan memperkaya kita dengan pengetahuan tentang daerah tersebut. Ayo renungkan pada halaman 100. Apakah yang sudah kamu pelajari hari ini? Bagaimana perasaanmu sesudah melakukan kegiatan pada pembelajaran ini? Yaitu, saya sudah mempelajari tentang keragaman karakteristik teman-teman di sekolah. Perasaanku senang bisa mengenal teman-teman baru yang berasal dari berbagai suku, agama, dan bahasa yang berbeda. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.